Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Pagi itu, setelah sarapan bersama, Roni dan Rina duduk berdampingan di meja makan. Dinda, putri kecil mereka, sedang sibuk dengan buku gambarnya di ujung meja. Roni menatap istrinya dengan penuh perhatian. Rina, dengan rambutnya yang tergerai indah meski baru bangun, sedang menyendokkan sisa sereal ke dalam mangkuk Dinda. "Kamu tahu, Rina," kata Roni pelan, suaranya penuh kekaguman, "meskipun pagi-pagi seperti ini, kamu selalu tampak cantik." Rina tersenyum malu, matanya yang berbinar menatap suaminya. "Ah, kamu hanya ingin membuatku tersipu," jawabnya dengan tawa kecil, namun ada kelembutan yang tercermin di wajahnya. Roni hanya tersenyum, memandangi wajah Rina yang tampak begitu sempurna di matanya, meski dengan rambut berantakan dan wajah tanpa riasan. "Tidak, ini benar-benar aku rasakan. Kamu selalu cantik, tak peduli apa yang kamu pakai," katanya, penuh kejujuran. Rina menatapnya dengan tatapan penuh kasih, lalu membalas dengan suara yang lebih lembut, "Dan kamu, Roni, selalu tampan. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tapi kamu selalu berhasil membuatku merasa istimewa." Roni tertawa ringan, merasa hangat di dalam hatinya. "Itu karena aku merasa sangat beruntung memilikimu, Rina," jawabnya, suaranya penuh kelembutan. Mereka berdua saling memandang, merasakan kedekatan yang begitu dalam di antara mereka. Suasana di sekitar mereka seolah terhenti. Rina menundukkan kepala sejenak, sedikit malu dengan pujian Roni, sementara Roni menatapnya dengan senyum penuh cinta. Kemudian, dengan gerakan lembut, Roni menyentuh pipi Rina, mengangkat wajahnya agar mereka bisa saling menatap. "Kamu tahu, aku akan selalu merasa beruntung jika bisa menghabiskan sisa hidupku bersamamu," katanya, matanya penuh dengan cinta yang tak terbatas. Rina tidak bisa menahan senyum hangatnya. "Aku juga, Roni, aku juga," jawabnya dengan lembut. Roni tak bisa lagi menahan perasaan hangat yang menyelubungi hatinya, menarik Rina ke dalam pelukan yang erat. Mereka duduk bersama, merasakan kehangatan satu sama lain. Roni mencium kening Rina dengan lembut, penuh rasa sayang, lalu membisikkan, "Aku cinta kamu." Rina memejamkan mata, merasakan setiap detik dalam pelukan itu, sebelum membalas dengan ciuman lembut di pipi Roni. "Aku juga cinta kamu, Roni," bisiknya, dan momen itu terasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Di tengah kehidupan sederhana mereka, cinta antara Roni dan Rina terasa tulus dan penuh kehangatan. Mereka telah menikah selama 7 tahun, dan meskipun kehidupan tidak selalu mudah, mereka selalu berusaha menjaga satu sama lain. Setiap malam, setelah Dinda terlelap dalam tidur yang nyenyak, Roni dan Rina duduk bersama di ruang tamu yang hangat, menikmati momen kebersamaan setelah hari yang panjang. Mereka berbicara dengan santai tentang apa yang telah terjadi sepanjang hari, tentang hal-hal kecil yang membentuk kehidupan mereka. Meskipun Rina hanya bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil, Roni selalu mendengarkan dengan penuh perhatian cerita-cerita tentang para pelanggan yang ia temui. Di tengah kesederhanaan itu, Roni merasa hidupnya sudah begitu lengkap. Suatu malam, saat mereka duduk berdampingan di sofa, Roni menatap langit-langit, seolah mencari jawaban yang sudah ada di dalam hatinya. Tangan kanannya melingkar di bahu Rina, menarik istrinya semakin dekat. "Kadang aku merasa kita tidak butuh lebih dari ini," kata Roni dengan suara lembut, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Rumah kecil ini, kamu, dan Dinda. Aku merasa kita sudah punya segalanya." Rina menoleh, senyuman hangat terukir di wajahnya. "Aku merasa begitu beruntung punya kamu," jawabnya dengan suara penuh kehangatan. "Apapun yang terjadi, selama kita bersama, aku yakin kita akan baik-baik saja." Matanya penuh keyakinan, menatap Roni dengan penuh cinta yang tak terucapkan.
Roni mengangguk pelan, merasakan ketenangan yang hanya bisa didapatkan di dekat Rina. Aku tahu, kita sudah punya lebih dari cukup, katanya, namun ada kedalaman dalam suaranya yang lebih dari sekadar kata-kata. Cinta ini, kesetiaan yang kita miliki, itu yang membuat semuanya berarti. Rina menghela napas perlahan, merasakan berat kata-kata Roni yang begitu penuh makna. Terkadang aku berpikir tentang kesetiaan itu, tentang bagaimana kita bisa bertahan bersama di dunia yang terus berubah ini, ujar Rina, suaranya penuh renungan. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau tahun depan. Tapi selama kita saling percaya, selama kita saling mendukung, aku yakin kita bisa melalui segala hal. Roni memandang Rina dengan tatapan yang penuh arti, seolah mengerti betul kedalaman hati istrinya. Cinta itu bukan hanya tentang perasaan, Rina, katanya dengan lembut. Cinta itu adalah pilihan. Pilihan untuk tetap bersama, untuk saling mendukung, bahkan ketika segala sesuatu tampak sulit. Dan aku memilih untuk mencintaimu setiap hari, dengan cara yang sederhana, namun tulus. Rina menggenggam tangan Roni dengan lembut, merasakan kehangatan yang mengalir dari sentuhan itu. Aku juga memilih untuk tetap di sini, denganmu. Aku tahu hidup tidak selalu mudah, tapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Mereka duduk dalam keheningan yang penuh makna, hanya suara detak jam yang terdengar di latar belakang. Roni merasakan kedamaian yang tak tergantikan, dan untuk sesaat, dunia di luar sana terasa begitu jauh. Mereka tahu bahwa meskipun segala sesuatu di luar bisa berubah, cinta dan kesetiaan yang mereka bangun adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Pada akhir pekan, meskipun kesibukan pekerjaan Roni seringkali menguras waktu, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarganya. Mereka bertiga akan berjalan-jalan di taman, menikmati udara segar dan tawa Dinda yang ceria, atau sekadar bermain di rumah, merayakan kebersamaan yang sederhana namun penuh arti. Bagi Roni, kebahagiaan Dinda dan Rina adalah prioritas utamanya, dan ia tahu bahwa selama mereka bersama, segalanya akan terasa cukup. Keluarga Roni dan Rina tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, sebuah tempat yang mungkin tak mewah, tetapi penuh kehangatan. Rumah itu berdiri di lingkungan yang tenang, dengan tetangga yang ramah. Dinding rumah berwarna krem dengan pekarangan kecil di depan yang dihiasi bunga-bunga yang ditanam Rina sendiri. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan manis, mulai dari tawariang Dinda saat pertama kali belajar berjalan, hingga malam-malam tenang yang dihabiskan Roni dan Rina di ruang tamu, berbicara tentang mimpi dan harapan mereka untuk masa depan. Setiap akhir pekan, rutinitas keluarga ini selalu terasa istimewa. Meskipun kesibukan Roni sebagai seorang manajer seringkali membuatnya lelah, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk menghabiskan hari Sabtu dan Minggu bersama keluarga. Mereka akan bangun pagi, menikmati sarapan sederhana buatan Rina, biasanya pankek atau roti panggang dengan selai stroberi kesukaan Dinda, lalu bersiap-siap untuk pergi ke taman dekat rumah. Di taman itu, Dinda akan berlarian dengan riang, tertawa saat Roni mengejarnya, sementara Rina duduk di bangku taman, tersenyum memperhatikan mereka berdua. Momen-momen ini adalah kebahagiaan sederhana yang mereka nikmati tanpa perlu hal-hal besar. Rina akan bergabung sesekali, ikut bermain bersama, atau berbicara dengan tetangga yang juga sering menghabiskan waktu di taman bersama anak-anak mereka. Acara keluarga pun menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Setiap ada undangan makan malam dari orang tua Roni atau Rina, mereka selalu menghadirinya bersama-sama. Roni, dengan sifatnya yang tenang dan penuh perhatian, selalu membantu menyiapkan segala sesuatu sebelum berangkat, membantu Dinda berpakaian, memastikan mereka tidak terlambat, dan sesekali bercanda dengan Rina saat mereka bersiap-siap. Malam ini, kita makan malam di rumah Mama, ya? Roni berkata sambil membetulkan rambut Dinda yang sedikit berantakan. Bisa nggak kita beli kue dulu, ya? Buat nenek, Dinda meminta dengan mata berbinar. Roni menatap Rina dan tersenyum. Tentu bisa, sayang. Kita akan mampir ke toko kue sebelum ke sana. Acara makan malam keluarga seringkali menjadi ajang untuk mereka berbagi cerita tentang minggu yang telah dilalui. Rina akan bercerita tentang pekerjaannya di kafe, dan Dinda biasanya dengan semangat akan menceritakan hal-hal kecil yang terjadi di sekolahnya. Di momen-momen seperti ini, Roni merasa bahwa keluarga mereka benar-benar utuh, harmonis dan penuh cinta.
Dari luar, kehidupan keluarga mereka tampak begitu sempurna. Orang-orang melihat Roni sebagai sosok suami dan ayah yang ideal. Pekerja keras, penuh tanggung jawab, dan selalu menempatkan keluarganya sebagai prioritas utama. Rina, dengan sifatnya yang lembut dan penuh perhatian, menjadi pelengkap yang sempurna. Tetangga sering memuji mereka sebagai keluarga yang bahagia, pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Kehangatan dalam pernikahan mereka inilah yang selalu membuat Roni yakin, apapun rintangan yang mereka hadapi, mereka akan bisa melaluinya. Setiap akhir pekan di taman, setiap tawa dan obrolan saat makan malam, adalah bukti bahwa mereka memiliki fondasi yang kuat, cinta dan saling pengertian. Di mata orang luar, kehidupan rumah tangga Roni dan Rina mungkin tampak sempurna. Namun, mereka tahu bahwa kesempurnaan tidak berarti tanpa usaha. Mereka bekerja keras untuk menjaga cinta itu tetap hidup, untuk terus saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan, dan yang paling penting, mereka selalu memastikan bahwa Dinda tumbuh di lingkungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah Roni dan Rina mulai berubah. Kehangatan yang dulu selalu menyelimuti hubungan mereka perlahan memudar, digantikan oleh jarak yang tak terlihat namun terasa semakin nyata. Rina, yang dulu selalu menyambut Roni dengan senyuman dan pelukan sepulang kerja, kini lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya, nyaris tak menyadari kehadiran Roni. Malam itu, hujan rintik-rintik di luar jendela. Suara gemericik air menambah kesan sepi yang menggantung di dalam rumah. Roni duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikannya. Pikirannya melayang jauh, memikirkan perubahan yang ia rasakan akhir-akhir ini. Rina belum pulang, dan itu bukan kali pertama. Dia kembali mengabari Roni bahwa ia harus lembur di kafe. Ponsel Roni bergetar di meja. Sebuah pesan singkat dari Rina masuk, "Aku pulang agak larut, masih banyak yang harus dikerjakan." Roni membaca pesan itu berulang kali, mencoba menemukan sesuatu di antara kata-kata sederhana itu. Perasaan tidak nyaman yang sudah berhari-hari menghantuinya kini terasa semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres, dan dia bisa merasakannya. Namun, dia menepis perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya karena Rina kelelahan dengan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, suasana semakin mencurigakan. Rina pulang semakin larut, bahkan terkadang tanpa pemberitahuan. Setiap kali Roni bertanya, jawabannya selalu sama, lembur di kafe, banyak pelanggan. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda, seperti ada yang disembunyikan. Malam itu, setelah Dinda tertidur, Roni menunggu di ruang makan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Rina masih belum pulang. Hatinya mulai gelisah. Ketika akhirnya pintu depan terbuka, Rina masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang tak bisa diabaikan. "Kamu pulang terlambat lagi," kata Roni dengan nada datar, menahan emosi yang mulai menggelegak di dadanya. Rina terdiam sejenak, menurunkan tasnya ke kursi tanpa menatap Roni. "Maaf, banyak kerjaan tadi. Beberapa pelanggan datang mendadak." Roni mendekatinya, mencoba mencari jawaban dari ekspresi wajah Rina yang tampak dingin. "Setiap malam kamu lembur? Kenapa tidak pernah cerita lebih jelas?" Rina mengangkat bahu tanpa banyak bicara. "Memangnya aku harus cerita setiap detailnya? Ini cuma pekerjaan, Roni. Kamu sendiri sibuk, kan?" Kalimat itu terasa menusuk. Dulu, mereka selalu saling berbagi cerita tentang apa yang terjadi di hari masing-masing. Sekarang, Rina tampak menjaga jarak, seolah tidak ingin membicarakan apa yang benar-benar terjadi. Roni merasa ada dinding yang tiba-tiba muncul di antara mereka, dan dia tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Roni semakin menguat. Rina semakin sering memeriksa ponselnya, bahkan ketika mereka sedang makan malam bersama. Dinda, yang biasanya selalu mengajak ibunya berbicara, kini lebih sering mendapatkan jawaban singkat atau bahkan diabaikan. Roni memperhatikan gerak-gerik istrinya dengan cermat. Bagaimana Rina tiba-tiba berhenti tersenyum ketika sebuah pesan masuk, atau bagaimana ia segera memalingkan ponselnya ketika Roni mendekat. Pernah suatu malam, saat Roni mencoba mendekat dan memeluknya dari belakang,
Rina terlihat tersentak, seolah kaget. Dia segera menarik diri dan berkata, "Aku lelah, Roni. Aku mau tidur dulu." Roni hanya bisa menatapnya dalam diam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun ia tetap tidak bisa mendapatkan jawaban. Ada malam-malam ketika Roni terbangun sendirian di tempat tidur. Rina masih terjaga, duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Setiap kali Roni bertanya, Rina selalu mengatakan ia sedang memeriksa jadwal kerja atau pesan dari rekan kerjanya di kafe. Namun, rasa dingin yang semakin menguasai hubungan mereka membuat Roni sulit mempercayainya sepenuhnya. Roni merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi dia mencoba menepis pikirannya. Setiap kali perasaan itu muncul, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini mungkin hanya karena mereka sama-sama lelah. Lelah dengan rutinitas, pekerjaan, dan tanggung jawab sebagai orang tua. Pekerjaan di kantor yang semakin menumpuk telah menyita sebagian besar waktunya, membuatnya sulit untuk menanyakan lebih jauh tentang perubahan sikap Rina. Lagi pula, dia percaya pada istrinya. Mereka telah bersama selama 7 tahun, dan dia yakin ini hanya fase yang akan berlalu. Namun, di balik kepercayaan itu, ada kecemasan yang tak bisa sepenuhnya ia singkirkan. Ada hal-hal kecil yang terus menghantui pikirannya. Tatapan kosong Rina saat makan malam, senyumnya yang terasa dipaksakan, dan keengganannya untuk berbicara panjang lebar seperti dulu. Setiap kali Roni mencoba memulai percakapan, Rina hanya memberi jawaban singkat atau mengalihkan perhatian dengan alasan lelah. Dia semakin sering pulang terlambat, selalu dengan alasan lembur di kafe. Suatu malam, Roni pulang lebih awal dari biasanya. Dia berharap bisa menghabiskan waktu dengan Rina dan Dinda. Namun, ketika masuk rumah, suasana sepi menyambutnya. Dinda sudah tertidur di kamar, sementara Rina belum juga pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Lebih awal dari biasanya Rina pulang terlambat, tapi tetap saja, ini tidak biasa. Roni duduk di sofa, menyalakan televisi, tetapi pikirannya melayang. Setiap bunyi dering ponsel, setiap pesan masuk, dia berharap itu dari Rina. Namun, tak ada kabar. Pikirannya mulai berkecamuk dengan spekulasi, apa yang sebenarnya terjadi? Dia mencoba menepis kecurigaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Rina pasti hanya sedang sibuk. Hingga akhirnya, suara pintu depan terdengar pelan. Rina masuk dengan langkah hati-hati, seolah-olah tidak ingin menimbulkan suara yang terlalu keras. Dia tampak sedikit kaget melihat Roni duduk di ruang tamu, menatapnya dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. "Kamu pulang lebih awal?" Rina bertanya sambil tersenyum kecil, meski senyumnya tak sepenuhnya sampai ke matanya. Roni mengangguk. "Iya, sengaja. Aku pikir kita bisa menghabiskan malam ini bersama." Nada suaranya tenang, tetapi ada ketegangan yang samar di sana. Rina meletakkan tasnya di kursi dan segera menghindari tatapan Roni, berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. "Maaf, aku harus lembur. Tadi di kafe ramai sekali," ucapnya sambil membelakangi Roni. Roni hanya terdiam, memperhatikan setiap gerakan istrinya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya, Rina akan bercerita panjang lebar tentang apa yang terjadi di kafe, pelanggan-pelanggan yang ia layani, atau obrolan dengan rekan kerjanya. Tapi malam itu, Rina tampak terburu-buru, seperti ingin mengakhiri percakapan secepat mungkin. "Kamu sering lembur akhir-akhir ini," ujar Roni pelan, mencoba memulai pembicaraan. "Aku harap kamu gak terlalu capek." Rina berhenti sejenak, kemudian meneguk airnya sebelum menjawab. "Iya, lumayan sibuk, tapi aku baik-baik saja. Jangan khawatir." Roni mendekatinya, ingin melihat lebih dalam ekspresi wajah Rina. Namun, saat dia hampir mencapai istrinya, ponsel Rina yang tergeletak di meja makan tiba-tiba berdering. Suara dering itu membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin tak nyaman. Rina dengan cepat meraih ponselnya dan menekan layar untuk mematikan panggilan. Sekilas, Roni melihat nama yang muncul di layar, dan detik itu juga, jantungnya berdetak lebih cepat. Nama Rizky muncul di layar ponsel Rina. "Siapa itu?" Roni bertanya, nadanya tenang namun dingin. Rina tampak terkejut, tetapi dia cepat-cepat mengendalikan diri. "Ah, cuma pelanggan di kafe."
Dia tadi menanyakan soal pesanan, jawab Rina sambil segera memasukkan ponselnya ke dalam tas. Roni menatapnya dalam diam. Seluruh tubuhnya menegang. Di satu sisi, dia ingin mempercayai istrinya, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Namun, ada sesuatu yang ganjil dalam cara Rina menjawab. Itu bukanlah jawaban yang biasa Rina berikan, terdengar terlalu singkat, terlalu defensif. Kamu yakin? Roni mendekat lagi, mencoba menahan kegelisahan yang semakin mendesak di dadanya. Kenapa dia meneleponmu di malam hari seperti ini? Rina meletakkan gelasnya dengan gerakan yang agak kaku, lalu berbalik menghadap Roni. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, keheningan di antara mereka terasa begitu berat. Roni, aku bilang, dia cuma pelanggan. Jangan berlebihan. Suara Rina terdengar tegang, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu di balik kalimatnya. Roni terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rina. Hatinya berdebar lebih cepat. Perasaannya kacau, antara ingin mempercayai Rina sepenuhnya, atau mengikuti instingnya yang mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Kenapa aku merasa kamu mulai menjauh dariku? Roni akhirnya mengucapkan apa yang selama ini ia pendam. Kamu berubah, Rina. Aku bisa merasakannya. Rina tidak langsung menjawab. Matanya menatap Roni sejenak. Sebelum akhirnya dia mengalihkan pandangan, menunduk, dan menghela napas panjang. Aku cuma capek, Roni. Banyak pikiran, jawabnya dengan nada datar. Namun, Roni tahu bahwa itu bukan hanya soal kelelahan. Ada hal lain yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas atau pekerjaan di kafe. Ketegangan semakin tebal di antara mereka, menggantung di udara seperti awan gelap yang siap meledak kapan saja. Malam itu, meski mereka berdua tidur di tempat yang sama, Roni merasa seperti ada jarak ribuan kilometer di antara mereka. Di sisi ranjang, Rina memunggungi Roni, sementara Roni hanya terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Kecurigaan yang terus tumbuh di benaknya kini semakin sulit ia abaikan. Perubahan Rina bukanlah sesuatu yang bisa ia jelaskan dengan mudah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Roni merasa bahwa kepercayaan yang selama ini ia berikan mulai terkikis oleh rasa ragu yang semakin mendalam. Di luar, hujan masih turun, mengguyur malam yang sunyi dengan suara gemericik yang tak henti-hentinya, seolah mencerminkan suasana hati Roni yang kacau dan penuh tanda tanya. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, Roni duduk di ruang tamu sambil menunggu Rina pulang. Suasana di rumah terasa menegangkan, seolah ada hal yang tak terucapkan menggantung di antara mereka. Tiba-tiba, telepon Rina berdering nyaring, memecah keheningan malam. Rina yang baru saja masuk tampak tegang saat melihat layar ponselnya. "Siapa yang menelepon?" tanya Roni, suaranya bergetar antara penasaran dan cemas. Rina menatap ponselnya sejenak, lalu cepat-cepat menjawab, "Ah, cuma temanku dari kafe. Aku harus angkat," jawabnya sambil melangkah menuju dapur, mengabaikan tatapan Roni yang tajam. Rina berbicara pelan, tetapi Roni bisa mendengar nada suaranya yang berbeda, tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dia berusaha menahan diri, mencoba tidak mencampuri urusan istrinya, tetapi rasa cemasnya semakin kuat. Kecurigaan yang sudah merayap di dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Setelah beberapa menit berbicara, Rina menutup telepon dan masuk ke ruang tamu. "Maaf, Roni. Itu hanya masalah kecil di kafe," ujarnya sambil tersenyum, tetapi Roni tidak bisa mengabaikan ketegangan di wajahnya. "Kamu sering berbicara dengan teman dari kafe akhir-akhir ini," kata Roni, nada suaranya mulai berubah menjadi lebih tegas. "Kenapa kamu tidak mau memberitahu aku siapa mereka?" Rina terlihat terkejut dengan pertanyaannya. "Aku hanya ingin menjaga hal-hal kecil ini untuk diriku sendiri. Tidak semua yang terjadi di tempat kerja perlu kamu ketahui, kan?" Roni merasa darahnya mendidih. Dia tahu ada yang tidak beres. Tapi ini bukan hanya tentang pekerjaan, Rina. Ini tentang kita. Kamu terus menghindar dan menyimpan banyak rahasia. "Rahasia? Apa yang kamu maksud?" Rina mengangkat alisnya, suaranya menahan nada marah. "Aku tidak menyimpan rahasia apapun. Aku lelah dengan tuduhanmu yang terus-menerus." Sebuah ketegangan yang menyakitkan melanda ruangan.
Roni berdiri, langkahnya mantap menuju Rina. Kamu tahu aku selalu mempercayaimu. Tapi setiap kali kamu menghindar, aku merasa seperti ada sesuatu yang kau sembunyikan. Rina membalas tatapannya, wajahnya memerah. Aku bukan anak kecil yang harus dijelaskan seperti ini. Aku tidak perlu menjawab setiap pertanyaanmu. Jadi, kamu tidak mau menjelaskan apa yang terjadi? Tanya Roni, suara gemuruh di dalam dadanya semakin terasa. Kamu tidak sadar seberapa jauh kamu sudah menjauh dariku. Jauh darimu? Rina hampir berteriak. Kalau kamu tidak terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, mungkin kamu akan melihat bagaimana aku berusaha. Setiap malam aku bekerja keras di kafe untuk membantu kita. Roni merasakan hatinya semakin nyeri. Tapi aku merasa kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang lain. Seperti Rizky, misalnya. Siapa dia? Rina? Kenapa dia terus muncul di pikiranmu? Rina terdiam, terkejut mendengar namanya disebut. Apa yang kamu tahu tentang dia? Suaranya mengecil, namun ada nuansa kemarahan yang tak bisa dia sembunyikan. Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Roni menjawab, emosinya meluap. Kamu tidak bisa terus berbohong padaku. Aku merasakan jarak yang semakin lebar. Kamu bisa memberi alasan, tapi aku tahu kamu tidak sepenuhnya jujur. Rina menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Roni, kamu tidak mengerti, dia berkata, suaranya bergetar. Aku merasa sendirian. Kamu terlalu sibuk, dan aku hanya mencoba mencari cara untuk merasa diperhatikan. Jadi kamu berpikir selingkuh adalah solusi? Roni merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Setiap kali aku berusaha mencarimu, kamu malah menghindar. Rina menangis, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Aku tidak mau berbuat salah. Aku merasa terjebak. Roni merasakan segala sesuatunya runtuh di depannya. Dia merasa sakit hati, marah, dan bingung sekaligus. Dalam momen itu, semua cinta dan komitmen yang telah mereka bangun selama 7 tahun terasa mulai pudar. Kalau kamu merasa terjebak, mungkin kamu seharusnya bicara padaku. Bukannya menyimpan semua ini dan menjalin hubungan dengan orang lain. Katanya dengan nada lebih tenang, meski rasa sakitnya masih mendalam. Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku berikan. Rina terdiam, tampak menyesali kata-katanya. Aku minta maaf, Roni. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa berujung seperti ini. Aku merasa bingung. Dan sekarang, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jawab Roni, merasakan air mata menggenang di matanya. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Rina mendekat, tetapi Roni melangkah mundur, merasa tak sanggup lagi. Tidak, Rina. Kita butuh waktu untuk merenungkan semua ini. Di tengah malam yang dingin dan berangin, dengan hujan yang masih mengguyur, Roni merasakan ketegangan antara mereka semakin membeku. Apa yang dulunya penuh cinta kini terasa seperti jurang yang dalam, dan dia tidak yakin bisa melintasinya lagi. Kembali ke dalam rumah yang penuh kenangan, mereka berdiri terpisah oleh jarak emosional yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rasa sakit dan keraguan menggantung di udara, memaksa mereka untuk merenungkan pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Esok paginya, udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Roni bangun dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar-debar saat memikirkan apa yang akan dia lakukan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah dia temukan di ponsel Rina. Saat Rina turun dari kamar, Roni sudah duduk di meja makan, menanti kehadirannya dengan rasa gelisah. Selamat pagi, ucap Rina sambil tersenyum lemah, tetapi senyumnya tidak dapat menyembunyikan ketegangan di antara mereka. Pagi, balas Roni, suaranya datar. Dia mengumpulkan keberanian, lalu melanjutkan, kita perlu bicara. Rina mengernyit, sedikit khawatir. Tentang apa? Ini tentang Rizky, Roni berkata sambil menatap Rina dalam-dalam. Aku tahu tentang pesan-pesan yang kamu kirimkan padanya. Wajah Rina seketika pucat, dan Roni bisa melihat betapa ketegangan itu semakin meningkat. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa mempercayai semua yang kamu lihat di ponselku. Rina mencoba membela diri,
tetapi suaranya bergetar, dan Roni tahu dia sedang berbohong. Tidak ada yang salah dengan ponselmu, Rina, jawab Roni, suaranya semakin tegas. Semalam aku membaca pesan-pesan itu, dan kamu tidak bisa lagi menyangkalnya. Rina terdiam, tatapan matanya mulai menghindar. Roni, jangan, Rina. Aku tidak ingin mendengar alasan. Aku ingin kamu jujur padaku, kata Roni, nadanya semakin emosional. Berapa lama kamu berhubungan dengan dia? Akhirnya, Rina menghela napas panjang, tampak putus asa. Beberapa bulan, ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Roni merasa hatinya hancur seketika, seolah semua udara di dalam ruangan lenyap. Dia menatap Rina, tak percaya akan pengkhianatan ini. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana bisa kamu menghancurkan kepercayaan yang telah kita bangun selama 7 tahun? Rina terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin melakukan ini, Roni, tapi aku merasa sendirian, dan kamu tidak pernah ada untukku. Aku merasa terabaikan. Jadi kamu berpikir mencari pengganti adalah solusinya? Tanya Roni, merasakan kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi aku merasa tidak mendapatkan kepuasan batin dari hubungan kita. Rina berseru, suaranya penuh emosi. Aku mencoba untuk berbicara, tetapi kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kamu tidak pernah mendengarkanku. Aku merasa diabaikan. Jadi, Rizky adalah jawabanmu? Roni bertanya, berusaha menahan amarahnya. Dia bukan satu-satunya, kan? Apakah kamu juga memiliki hubungan dengan pria lain? Di sini, Rina tampak ragu. Dia menghindar, tidak dapat menghadapi tatapan Roni. Roni, katanya pelan. Aku juga telah menjalani hubungan dengan beberapa pria lain melalui open bow. Suaranya bergetar, dan air mata semakin mengalir. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku butuh perhatian, aku butuh seseorang yang mendengarkan. Roni terkejut. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina, seperti pisau yang menusuk hatinya lebih dalam. Jadi ini semua hanya untuk pelampiasan? Kamu tidak berpikir bahwa ini akan merusak semuanya? Setiap malam aku merasa kosong. Setiap kali kamu pulang larut, aku hanya duduk sendirian, merasa tidak berarti. Rina mengaku, itu bukan hanya tentang seks. Aku merasa kehilangan diri sendiri. Aku hanya ingin merasakan cinta yang hilang. Roni tidak tahu harus berkata apa. Rina, kamu sudah melanggar semua yang kita bangun bersama. Aku merasa dikhianati, dan kamu merusak segalanya dengan pilihanmu. Roni, aku minta maaf. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Rina mengeluh, terlihat putus asa. Aku ingin mengubah semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Rina, Roni menahan napas, merasa terjebak dalam kebingungan. Aku mencintaimu, tetapi kepercayaan itu sudah hancur. Aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja setelah semua ini. Roni merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu dia harus mengambil keputusan, tetapi saat ini, semuanya terasa tidak pasti. Dia merasa seperti terjebak dalam kekacauan yang diakibatkan oleh tindakan Rina, dan hatinya berjuang untuk meraih kejelasan di tengah kegelapan ini. Rina menghampirinya, ingin memegang tangan Roni, tetapi dia menarik diri. Jangan, Rina. Jangan buat ini lebih sulit, katanya dengan nada sedih. Aku butuh waktu untuk merenung. Roni, tolong, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Rina menangis, suaranya pecah. Kadang, cinta tidak cukup. Kita perlu kepercayaan, dan sekarang semua itu telah hilang. Jawab Roni, merasakan hatinya terhimpit oleh kesedihan. Dia berdiri, melangkah menjauh dari Rina, menyadari bahwa jalan ke depan akan sangat sulit. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka, dan Roni tahu bahwa tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu yang penuh cinta dan kebahagiaan. Di hadapan kenyataan pahit ini, ia merasakan perpisahan antara cinta dan kepercayaan yang mulai terjalin, membuat setiap langkah ke depan semakin terasa berat.
Roni duduk di sudut ruang tamu, tatapannya kosong menatap dinding yang tampak semakin memudar. Suara hujan di luar rumah hanya menambah suasana sedih yang menyelimuti hatinya. Dia merasa dunianya runtuh, mengingat semua momen indah yang pernah mereka lalui. Rina, sosok yang pernah ia anggap sebagai pelabuhan yang aman, kini menjadi sumber kepedihan yang paling dalam. Ia mencintai Rina dengan segenap hatinya, memberikan segalanya untuk keluarganya. Dia bekerja keras setiap hari, berusaha memenuhi kebutuhan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Namun, semua itu tampak sia-sia ketika kenyataan yang menyakitkan terkuak. Perasaan dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, membuatnya merasa seolah-olah hatinya terbelah berkeping-keping. "Roni, aku minta maaf," kata Rina, suaranya penuh penyesalan saat dia duduk di sampingnya. "Aku berjanji akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong, jangan tinggalkan aku." "Rina," Roni menghela napas panjang, "aku ingin percaya Peroniu, tetapi luka ini terlalu dalam." Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi dia menahannya. Dia merasa cemas saat membayangkan bagaimana semua ini akan mempengaruhi Dinda. "Kita bisa berbicara tentang ini, mencari jalan keluar. Tapi kepercayaan kita sudah hancur. Cinta saja tidak cukup, bukan?" Rina bertanya, suaranya terisak. "Aku melakukan semua ini karena aku merasa terabaikan. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Roni menggelengkan kepala, menghindari tatapan Rina yang penuh harapan. "Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, Rina. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa kembali ke masa-masa indah itu. Semua ini, semua yang kita bangun telah hancur." "Jangan bilang begitu, Roni. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku berjanji akan berusaha lebih keras." Rina menggenggam tangan Roni, tetapi dia merasakan ketidakberdayaan dalam sentuhan itu. Mereka terdiam, dikelilingi oleh kesedihan yang pekat. Dalam hati Roni, masih ada cinta yang tersisa, tetapi rasa sakit dan pengkhianatan menutupinya seperti kabut tebal. "Apa yang harus aku lakukan?" Rina bertanya putus asa. "Aku ingin kita berjuang bersama, Roni." "Rina, kita sudah berjuang. Aku tidak tahu bagaimana lagi," Roni menjawab dengan suara yang hampir pecah. "Setiap kali aku melihatmu, aku hanya ingat betapa kamu telah mengkhianatiku. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup denganmu jika rasa sakit ini terus membayangi kita?" Rina terdiam, air mata mulai menetes dari pipinya. "Apa yang harus kita katakan pada Dinda? Dia mencintaimu, Roni. Dia tidak pantas melihat kita berpisah." Suaranya bergetar, dan Roni merasakan hatinya semakin terhimpit. "Ini semua demi Dinda," jawab Roni, "tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mempertahankan sesuatu yang sudah rusak. Kita berdua akan terus terluka jika kita tetap bersama." Dia memikirkan wajah ceria Dinda, anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun, dan bagaimana semua ini akan mempengaruhi masa depannya. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk putri mereka, tetapi situasi ini seperti lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Rina mengulurkan tangannya, tetapi Roni menarik diri, merasakan dinding yang terbentuk antara mereka semakin menguat. Setelah banyak diskusi yang sulit dan pertimbangan yang panjang, Roni tahu dia tidak bisa terus mempertahankan pernikahan ini. "Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama," katanya pelan, tetapi tegas. "Kita harus berpisah." Rina menatapnya, terkejut dan hancur. "Tapi, Roni, ini adalah keputusan terbaik bagi kita berdua dan Dinda. Kita berhak untuk menemukan kebahagiaan, meski harus terpisah." Kata-kata itu terasa seperti suara guntur di tengah malam, mengguncang jiwa mereka berdua. Rina tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia merangkul Roni erat, seolah ingin menahan waktu, tetapi Roni hanya bisa berdiri kaku, merasakan betapa beratnya keputusan ini. Dia mencintainya, tetapi cinta yang tersisa tidak lagi cukup untuk menambal semua luka yang telah tercipta. Di tengah hujan yang terus turun, Roni mengucapkan kata perpisahan dengan berat hati. Dia tahu ini bukan akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal baru, meski terasa pahit dan menyakitkan. Dia menatap wajah Rina yang penuh air mata, dan dalam hatinya,
Dia tahu bahwa dia kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Keluarga yang dulu mereka bangun dengan penuh cinta kini tinggal kenangan. Perceraian pun terjadi dengan damai. Mereka sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik demi Dinda. Hak asuh Dinda jatuh kepada Roni, sementara Rina tetap diizinkan bertemu putrinya secara teratur. Meski perpisahan ini menyakitkan, Roni yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk mereka semua. Setelah perceraian, Roni merelakan rumah tangga yang dulu ia anggap sempurna. Meskipun hatinya masih terluka, ia mencoba bangkit. Dinda menjadi pusat hidupnya, dan Roni bertekad untuk memberikan perhatian penuh pada putri kecilnya. Meski perih, Roni tahu hidup harus terus berjalan. Beberapa bulan berlalu. Roni fokus pada pekerjaannya dan perannya sebagai ayah. Hubungan antara Roni dan Rina tetap baik meskipun jarak memisahkan mereka. Namun, di balik kedamaian yang terlihat, ada luka yang masih terbuka di hati Roni. Ia belajar bahwa meski cinta bisa memudar, tanggung jawab sebagai orang tua tak pernah hilang. Suatu sore yang kelabu, Rina tiba di depan pintu rumah Roni. Dia tampak ragu, matanya memancarkan kerinduan yang mendalam. Begitu pintu dibuka, Roni merasa jantungnya bergetar, tapi dia berusaha tetap tenang. "Dinda ada di dalam," katanya singkat. Rina mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke arah rumah yang pernah mereka huni bersama. Aku merindukan Dinda," ucapnya, suaranya bergetar. "Aku tahu aku tidak seharusnya datang ke sini, tapi aku tidak bisa menahan diri." Roni merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia mengerti betul apa yang dirasakan Rina, betapa sulitnya terpisah dari anak yang mereka cintai. Dia mengizinkan Rina masuk, meskipun rasa sakit itu terus mengusik pikirannya. Setelah beberapa menit berbincang tentang Dinda, suasana kembali tegang. Rina menatap Roni dengan tatapan penuh harap, air mata mulai menggenang di matanya. "Roni, aku minta maaf. Aku menyesal atas semua yang terjadi. Aku tahu aku telah menyakiti kamu dan Dinda. Tapi tolong, beri aku kesempatan kedua." "Rina, kita sudah membicarakan ini sebelumnya," jawab Roni, suaranya penuh ketegasan meskipun hatinya bergetar. "Apa yang terjadi di antara kita tidak bisa diubah. Kepercayaanku sudah musnah. Luka yang aku alami terlalu dalam." Rina menunduk, terisak, berusaha menahan tangisnya. "Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin kembali. Kita bisa memperbaiki semuanya, Roni. Aku janji akan berusaha lebih baik." "Rina, aku ingin kamu bahagia. Tapi aku juga harus memikirkan Dinda," ucap Roni, merasa semakin berat. "Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan itu menyakitkan bagi kita semua." Rina menangis, air matanya mengalir tanpa henti. "Tolong, Roni, jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku merasa hampa tanpa kamu dan Dinda." "Ini bukan tentang meninggalkanmu, Rina. Ini tentang melindungi Dinda dari semua ini," jawab Roni, mencoba menahan emosinya. Dia merasakan betapa sulitnya keputusan ini, tetapi dia tahu ini yang terbaik. Rina menggenggam tangan Roni, tetapi dia menarik diri. Aku tidak bisa. Mungkin ini jalan terbaik bagi kita," katanya pelan. Dia merasa hatinya hancur melihat Rina pergi, tetapi dia tahu bahwa menerima permohonan itu hanya akan menyakitkan mereka berdua lebih dalam. Rina pun pergi dengan perasaan hampa, langkahnya pelan seolah membawa beban yang berat. Roni menatap sosoknya yang semakin menjauh, dan saat pintu ditutup, dia merasakan kekosongan yang mendalam di dalam hatinya. Dia berharap suatu saat nanti, mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing meskipun harus terpisah. Waktu terus berlalu, dan hari-hari berlalu dengan cepat. Dinda, putri Roni dan Rina, kini telah memasuki bangku sekolah dasar. Dia tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh semangat. Meskipun kadang-kadang, Roni melihat bayangan kesedihan di matanya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Dinda tiba-tiba menatap ayahnya dengan mata penuh harap. "Ayah, aku merindukan Mama," katanya pelan, suaranya penuh kerinduan. Roni terhenyak mendengar ungkapan itu. Dia berusaha menahan rasa sakit yang menjalar di dadanya. Dalam hati, dia merasa hancur.
Dia tidak ingin mengecewakan Dinda, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan semua ini kepada putrinya? Akhirnya, setelah berpikir panjang, Roni memutuskan untuk membawa Dinda ke rumah orang tua Rina. Dia berharap melihat Dinda bahagia, setidaknya bisa bertemu dengan nenek dan kakeknya. Ketika mereka tiba di rumah orang tua Rina, suasana terasa berbeda. Suara tawa dan ceria yang biasanya mengisi rumah itu, kini digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Roni merasa ada yang tidak beres saat melihat wajah-wajah murung para anggota keluarga Rina. Dia mengalihkan pandangannya ke Dinda yang bersemangat, tetapi jantungnya berdegup kencang. "Di mana Mama?" Dinda bertanya, matanya bersinar penuh harapan. Namun, Roni merasakan kegelapan mengintai. Salah seorang anggota keluarga Rina, Bibi Dinda, mendekat dengan wajah yang penuh kesedihan. "Dinda, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Suaranya bergetar saat dia menggenggam tangan Dinda. Mama sudah pergi, Nak. Dia meninggal sebulan yang lalu." Seolah waktu terhenti, Dinda menatap Bibi dengan kebingungan, tidak mengerti apa yang baru saja dia dengar. Tidak mungkin," teriaknya, dan tanpa bisa ditahan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku ingin menemui Mama." Roni terdiam, merasakan dunia sekelilingnya runtuh seketika. Dia merangkul Dinda yang kini terisak, merasakan tubuh kecil itu bergetar di dalam pelukannya. Semua kenangan tentang Rina kembali menghantui benaknya, kenangan-kenangan indah yang kini terasa menyakitkan. Dia kehilangan Rina untuk kedua kalinya, dan kali ini, untuk selamanya. Dinda menangis di pelukan Roni, seolah merasakan kesedihan yang mendalam. "Kenapa Mama pergi? Ayah, kenapa tidak ada yang memberitahuku?" Dia tidak mengerti betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh ayahnya. "Sayang, Mama sakit, dan dia tidak bisa bertahan," kata Roni, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Dia menguatkan dirinya, berusaha menunjukkan kekuatan di depan Dinda, meskipun hatinya terbelah. "Tapi Mama selalu mencintaimu. Dia akan selalu ada di hatimu, di setiap kenangan yang kita miliki." Di tengah kesedihan yang menghimpit, Roni merasakan kepedihan yang mendalam. Dia harus merelakan Rina, merelakan kenangan indah dan pahit yang telah mereka bagi. Dan kini, dia harus terus melangkah demi Dinda, agar putrinya bisa tumbuh dengan cinta dan kenangan indah tentang ibunya. Dengan penuh harapan yang tersisa, Roni mengingatkan dirinya bahwa meskipun Rina telah pergi, cinta mereka akan selalu hidup dalam hati Dinda. Dia harus kuat, meskipun kesedihan ini seolah menggerogoti jiwanya. Dalam pelukan Dinda, Roni merasa seolah dia sedang membawa beban dunia. Tetapi dia tahu, dia harus melanjutkan hidup demi anaknya, meskipun jalan itu terasa sangat sulit.